Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musfajri Nurpi dengan NIM 19 19057, Prodi Manajemen Pendidikan Islam akan menjelaskan materi mengenai model pembelajaran inquiry learning. Model pembelajaran inquiry merupakan satu dari sekian banyak model pembelajaran aktif yang menjadi andalan para guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Menurut Goffman, inquiry learning adalah model pembelajaran yang secara langsung melibatkan siswa untuk berpikir, mengajukan pertanyaan, melakukan kegiatan eksplorasi dan eksperimen, sehingga siswa mampu menyajikan solusi atau ide yang bersifat logis dan ilmiah. Menurut Wegulo, pembelajaran inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Berdasarkan beberapa teori, menurut pendapat para ahli yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa inquiry learning adalah model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk melakukan proses dalam menemukan pengetahuannya secara mandiri lewat serangkaian investigasi, pencarian, eksplorasi, dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan percobaan atau penelitian untuk memecahkan suatu masalah atau mengetahui suatu materi pengetahuan yang sedang dipelajari. Berdasarkan peran guru dalam penyelidikan, inquiry learning terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama guided inquiry atau inquiry terbimbing. Pada jenis ini, peran guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam penyelidikan sangat besar. Guru berperan menentukan topik penelitian yang akan dilakukan, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik yang akan diselidiki, menentukan prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik, hingga membimbing peserta didik dalam menganalisis data, menyediakan worksheet yang telah berbentuk kolom-kolom, sehingga peserta didik cuma melengkapi dan membantu membuat kesimpulan. Yang kedua, open inquiry atau inquiry terbuka. Pada tipe ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Karakteristik pembelajaran inquiry. Berikut adalah karakteristik pembelajaran yang inquiry. 1. Menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan, yang artinya menempatkan serta peserta didik sebagai subjek belajar. 2. Seluruh aktivitas yang dilakukan, peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu hal yang dipertanyakan, sehingga hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri dan menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator belajar peserta didik. 3. Mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses perkembangan mental. Dengan demikian, peserta didik hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi lebih pada bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya untuk lebih mengembangkan pemahamannya terhadap materi pelajaran tertentu. Langkah-langkah dalam model pembelajaran inquiry. 1. Orientasi terhadap masalah. Beragam cara dan variasi dapat dilakukan guru agar dapat mengorientasikan siswa kepada suatu permasalahan. Seringkali siswa tidak menyadari pada suatu keadaan atau fenomena sesungguhnya terdapat suatu permasalahan atau suatu yang dapat dijadikan pertanyaan untuk dipelajari secara lebih mendalam. Untuk mengorientasikan siswa terhadap masalah ini, guru harus memiliki kreativitas sehingga stimulus atau rangsangan yang diberikan benar-benar menarik bagi siswa. Rasa ingin tahu hal akan membimbing siswa terhadap suatu permasalahan untuk dipelajari bersama-sama di kelas atau kelompoknya. 2. Merumuskan masalah ketika rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh guru bekerja dengan baik.
maka dalam pemikiran siswa akan muncul pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan yang akan menjadi basis dan tujuan pembelajaran. Jika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa belum memenuhi harapan guru, maka guru pun dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan mengarahkan siswa pada pertanyaan besar dan penting yang seharusnya menjadi tujuan pembelajaran itu. Memang tidaklah mudah bagi siswa untuk merumuskan permasalahan secara baik jika mereka belum terbiasa dan terlatih. Tetapi memang seharusnya lah guru berusaha membuat mereka untuk memiliki kemampuan ini. Kemampuan merumuskan masalah dalam pembelajaran inquiry sangat penting sebagai titik awal pembelajaran siswa. Pertanyaan dan permasalahan yang baik akan membuat siswa benar-benar belajar sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang sedang dipelajari. 3. Mengajukan hipotesis. Selanjutnya, setelah siswa merumuskan masalah yang ingin dipelajari, mereka kemudian diajak untuk bersama-sama merumuskan hipotesis. Rumusan hipotesis didasarkan pada informasi-informasi yang selama ini telah mereka miliki. Hipotesis ini nantinya harus diuji kebenarannya untuk melanjutkan sampai tahap ini. Tentunya terlebih dahulu siswa harus mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan dan relevan. 4. Mengumpulkan informasi data. Langkah keempat ini juga merupakan tahapan yang sangat penting. Pada tahap keempat model pembelajaran inquiry ini, siswa bersama kelompoknya harus mengumpulkan sebanyak dan selengkap mungkin data dan informasi yang dibutuhkan siswa dan kelompoknya. Juga harus memilah-milah informasi, data mana yang relevan dengan tujuan atau pemecahan masalah mereka. Informasi dan data dikumpulkan dengan beragam metode dan sumber data yang mungkin. 5. Menguji hipotesis. Setelah berkulat dengan beragam sumber belajar, sumber informasi yang tersedia, dan sumber data yang ada, siswa kemudian akan diajak untuk memproses data dan informasi yang diperoleh. Mereka dapat belajar mengorganisasikan data. 6. Menyimpulkan. Pada akhir langkah model pembelajaran inquiry, siswa kemudian akan dapat membuat kesimpulan mereka masing-masing tentang hasil pengujian hipotesis yang dilakukan.